Pukul 6 pagi. Matahari bahkan belum terbit ketika Nadira Prameswari mendorong gerbang besar rumah mewah keluarga Wiratama di kawasan Pondok Indah. Di usia 28 tahun, ia membawa ransel tua di punggung dan senyum lelah di wajahnya. Sudah 3 minggu bekerja sebagai pembantu rumah tangga di sana, namun ia masih terpukau melihat betapa luasnya rumah itu. Ya Tuhan, rumah ini lebih besar daripada seluruh bangunan tempat saya tinggal, gumamnya setiap pagi. Arga Wiratama, pria 35 tahun pewaris salah satu kekayaan terbesar di Indonesia, bahkan tidak tahu nama lengkap pegawai barunya. Bagi dirinya, perempuan itu hanyalah seorang pembantu. Ia sedang memikirkan masalah yang jauh lebih besar. Putri tunggalnya, Kirana Wiratama, baru berusia 5 tahun dan sudah 2 minggu dirawat di Rumah Sakit Kanker Darmais karena leukemia. Para dokter berkata gadis kecil itu harus segera menerima transfusi darah, tetapi golongan darahnya sangat langka, AB negatif. Ayah, kapan aku pulang ke rumah? Tanya Kirana setiap hari dari ranjang rumah sakit, matanya tetap berbinar meski tubuhnya lemah. Arga menahan air mata lalu berjanji, sebentar lagi, sayang ayah. Sebentar lagi kamu akan bermain lagi di taman rumah. Di rumah besar itu, Nadira bekerja dalam diam. Ia tidak tahu tragedi yang sedang dialami keluarga itu. Arga berangkat pagi ke rumah sakit dan pulang larut malam. Istrinya, Maya Wiratama, sosialita Jakarta berusia 32 tahun, hampir selalu tinggal di rumah sakit menemani anak mereka. Rumah itu sering kosong. Hanya ada Ibu Ratih Kusumawardani, kepala pengurus rumah berusia 55 tahun yang sudah bekerja di sana selama 15 tahun. Nak, kamu masih terlalu muda untuk memikul kesedihan sebesar itu, ujar Ibu Ratih suatu pagi ketika melihat Nadira mengepel lantai ruang tamu dengan mata berkaca-kaca. Sedih, Bu Ratih? Ibu menghela napas tiap 5 menit. Apa ibu sedang memikirkan sesuatu? Nadira berhenti menggosok lantai lalu duduk bertumpu di tumitnya. Ini soal kakak saya, Bu. Dia sedang hamil dan dokter bilang mungkin ada komplikasi. Saya butuh uang untuk pemeriksaan di klinik swasta, tapi gaji di sini belum cukup besar. Saya tidak mengeluh, saya bersyukur punya pekerjaan. Hanya saja kadang hidup menekan dari segala arah. Ibu Ratih menatap gadis itu dengan iba. Nadira berbeda dari para pekerja sebelumnya. Ia sopan, teliti, tidak pernah merusak barang, dan tak pernah mengeluh. Ada sesuatu yang istimewa di matanya, kebaikan tulus yang sudah lama tidak dilihat Ibu Ratih. Sore itu Arga pulang dari rumah sakit dengan wajah lebih hancur dari biasanya. Kondisi Kirana memburuk. Para dokter sangat putus asa mencari pendonor darah AB negatif yang cocok. Pak Arga, sapa Ibu Ratih sambil mendekat di foyer rumah. Bagaimana keadaan Kirana kecil? Arga mengusap rambutnya dengan letih. Buruk, Bu Ratih. Sangat buruk. Dokter belum menemukan darah yang cocok. Mereka sedang mencari ke seluruh bank darah di Indonesia. Golongan apa, Pak? AB negatif, sangat langka. Kurang dari 1% orang yang memilikinya. Nadira, yang sedang membersihkan cermin dekat pintu masuk, mendengar percakapan itu tanpa sengaja. Jantungnya berdegup keras. AB negatif. Ia sangat mengenal golongan darah itu, karena itu juga miliknya. 5 tahun lalu, saat ibunya harus menjalani operasi, ia baru tahu darahnya langka. Dokter bahkan sempat bercanda, kamu orang istimewa, Nadira. Darahmu bisa menyelamatkan nyawa. Kini sambil mengusap cermin, ia memandang bayangan pria putus asa di belakangnya. Putrinya sedang sekarat, dan dirinya, seorang pembantu sederhana, memiliki sesuatu dalam tubuhnya yang mungkin bisa menyelamatkan anak itu. Tapi bagaimana ia harus bicara? Bagaimana mendekati seorang pria yang nyaris tak sadar ia ada? Pak Arga, kata Ibu Ratih lagi, apa Bapak sudah meminta semua pegawai untuk diperiksa? Bu Ratih, dengan hormat, di sini hanya ada 3 orang pekerja. Kemungkinan salah satu dari kalian punya golongan yang tepat hampir 0. Nadira menelan ludah. Hampir 0, tetapi bukan 0. Meski begitu, Ibu Ratih tetap berkata pelan, tidak ada salahnya mencoba. Arga Wiratama menatap Ibu Ratih Kusumawardani, lalu menoleh kepada sopir pribadi Dimas Prakoso, kemudian kepada Nadira Prameswari. Kalian bersedia menjalani tes darah? Tentu saja,
jawab Ibu Ratih. Tidak masalah, sahut Dimas. Nadira menoleh perlahan lalu berkata pelan, saya juga bersedia, Pak Arga. Keesokan paginya, ketiga pegawai itu pergi ke rumah sakit kanker Darmais. Nadira sangat gugup hingga telapak tangannya berkeringat dingin. Bagaimana jika hasilnya cocok? Bagaimana jika ia benar-benar bisa menyelamatkan gadis kecil itu? Dan apa yang akan terjadi setelahnya? Berikutnya, panggil seorang perawat. Nadira masuk ke ruang pemeriksaan, mengulurkan lengan, lalu melihat darahnya diambil. Hasil keluar dalam 2 jam, kata Suster Laila Anindita. 2 jam itu terasa seperti 2 abad. Arga mondar-mandir di koridor rumah sakit seperti orang kehilangan arah. Maya Wiratama menangis di kamar Kirana Wiratama, yang tubuhnya semakin lemah. Ayah, bisik Kirana saat ayahnya masuk, aku sangat mengantuk. Tidurlah, putri kecil ayah. Ayah ada di sini. Namun Arga tahu, tidur itu bisa saja menjadi tidur terakhir. Tepat pukul 2 siang, Dr. Bima Santoso berlari di lorong sambil memanggil, Pak Arga, Pak Arga. Dokter, ada apa? Kami menemukan pendonor yang cocok. Arga hampir roboh karena lega. Siapa? Di mana? Salah satu pegawai Bapak, Nadira Prameswari. Pembantu rumah tangga itu memiliki darah AB negatif, dan semua tes kecocokan hasilnya sempurna. Kami bisa melakukan transfusi hari ini juga. Arga menoleh ke segala arah mencari Nadira. Ia duduk diam di bangku koridor, kepala tertunduk. Nadira. Perempuan itu mengangkat wajah. Ya, Pak Arga? Benarkah kamu bisa mendonorkan darahmu untuk Kirana? Bisa, Pak, kalau Bapak mengizinkan. Mata Arga langsung dipenuhi air mata. Kalau aku mengizinkan? Nadira, kamu akan menyelamatkan nyawa putriku. Saya hanya ingin membantu, Pak Arga. Pada saat itu, untuk pertama kalinya Arga benar-benar melihat dirinya. Ia melihat perempuan sederhana dengan seragam biru pudar, sepatu usang, tetapi mata yang penuh kebaikan. Seorang wanita yang hampir tak mengenal keluarganya, namun rela memberikan bagian dari dirinya demi menyelamatkan seorang anak. Proses transfusi berlangsung 3 jam. Arga berjalan mondar-mandir di ruang tunggu. Maya berhenti menangis dan kini berdoa dalam diam. Bagaimana keadaannya, dokter? Tanya Arga ketika Dokter Bima keluar dari ruang perawatan. Transfusi berhasil. Kirana merespons dengan baik. Dalam 24 jam kita akan melihat perkembangan yang signifikan. Arga jatuh terduduk di kursi karena lega. Lalu bagaimana dengan Nadira? Dia baik-baik saja. Ia mendonorkan cukup banyak darah, jadi beberapa hari ini akan sedikit lemas. Ia harus makan bergizi dan beristirahat. Arga segera berlari ke kamar tempat Nadira beristirahat. Wajah perempuan itu pucat, tetapi ia tersenyum. Bagaimana keadaanmu? Sedikit pusing, tapi saya baik-baik saja. Bagaimana Kirana? Lebih baik, jauh lebih baik, Nadira. Saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih, Pak Arga. Ibu manapun akan melakukan hal yang sama. Kamu bukan ibunya. Nadira menunduk. Tapi dia seorang anak kecil, dan setiap anak berhak hidup. Arga terdiam sejenak. Nadira, aku ingin membalas jasamu. Kamu menyelamatkan putriku. Aku bisa memberimu apapun yang kamu mau. Saya tidak mau apa-apa, Pak Arga. Saya hanya ingin dia sehat. Tapi pasti ada yang kamu butuhkan. Uang, pekerjaan yang lebih baik. Nadira teringat kakaknya Sari Puspitasari yang sedang hamil dan membutuhkan biaya pemeriksaan, namun ia menggeleng pelan. Saya tidak butuh apapun. Arga tidak mengerti. Ia belum pernah bertemu seseorang yang melakukan kebaikan sebesar itu tanpa meminta imbalan sedikit pun. Hari-hari berikutnya, Kirana pulih dengan cepat. Dalam seminggu ia sudah bisa bermain di ranjang rumah sakit. 2 minggu kemudian ia siap pulang ke rumah. Ayah, siapa yang menyelamatkanku? Tanyanya pada hari kepulangan. Seseorang yang sangat istimewa, sayang. Nadira.
Boleh aku bertemu dengannya? Tentu, dia bekerja di rumah kita. Saat tiba di rumah mewah keluarga Wiratama, Kirana berlari masuk. Di manakah Nadira? Di manakah Nadira? Nadira muncul dari dapur sambil mengeringkan tangan di celemek. Selamat datang pulang, Pak Arga. Saya senang sekali Kirana sudah kembali. Kirana Wiratama berhenti tepat di depan Nadira Prameswari sambil menatap penuh rasa ingin tahu. Kakak ini Nadira? Benar, sayang. Kakak yang menyelamatkanku? Nadira berlutut agar sejajar dengan tinggi tubuh gadis kecil itu. Kakak hanya membantu sedikit. Kirana langsung memeluknya erat. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Mata Nadira seketika basah oleh air mata. Dari kejauhan, Arga Wiratama menyaksikan pemandangan itu dengan hati terharu. Kak Nadira, kata Kirana, mau bermain denganku? Nadira menoleh kepada Arga seolah meminta izin. Tentu saja, jawab pria itu lembut. Bermainlah dengannya. Dalam minggu-minggu berikutnya, suasana rumah keluarga Wiratama mulai berubah. Kirana menjadi sangat dekat dengan Nadira. Setiap pulang sekolah, ia selalu berlari mencarinya. Ia ingin membantu menyapu, belajar memasak, dan mendengarkan cerita sebelum sore. Kak Nadira, tanya Kirana suatu hari, kenapa kakak tinggal di rumah kecil, sedangkan kami tinggal di rumah besar? Karena setiap orang lahir dalam keadaan berbeda, sayang. Tapi apakah itu adil? Nadira berhenti melipat pakaian. Kakak tidak tahu itu adil atau tidak. Tapi yang kakak tahu, yang penting adalah bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita punya. Kakak bahagia? Bahagia, terutama sejak mengenal kamu. Arga, yang sedang berjalan melewati lorong rumah, mendengar percakapan itu lalu berhenti diam-diam memperhatikan. Nadira memiliki kesabaran tanpa batas terhadap Kirana. Ia menjawab semua pertanyaan, bermain bersama, mengajari hal-hal kecil dengan penuh kasih. Kehadirannya terasa lebih nyata daripada banyak pengasuh mahal yang pernah mereka pekerjakan. Namun Maya Wiratama tidak menyukai kedekatan itu. Arga, katanya suatu malam, keadaan dengan pembantu itu mulai aneh. Aneh bagaimana? Kirana terlalu menempel padanya. Itu tidak sehat. Maya, Nadira telah menyelamatkan putri kita. Aku tahu dan aku bersyukur. Tapi sekarang semuanya harus kembali normal. Setiap orang harus berada di tempatnya. Arga mengerutkan dahi. Tempat seperti apa? Dia pegawai rumah ini, Arga. Pegawai seharusnya mengurus rumah, bukan bermain dengan anak majikan. Kirana menyukainya. Kirana masih kecil, dia tidak mengerti perbedaan status sosial. Arga tidak menyukai nada bicara istrinya, tetapi ia memilih diam. Maya berasal dari keluarga terpandang yang sejak dulu memiliki banyak pekerja rumah tangga. Baginya, menjaga jarak adalah hal biasa. Minggu berikutnya, Maya memanggil Nadira untuk berbicara. Nadira, saya ingin bicara denganmu. Ya, Bu Maya. Kamu sangat baik kepada Kirana, dan kami berterima kasih. Tapi saya rasa sekarang waktunya membuat batasan. Batasan? Kamu pegawai rumah ini. Tugasmu membersihkan rumah, bukan bermain dengan anak saya. Kata-kata itu terasa seperti tamparan bagi Nadira. Tapi dia yang selalu meminta bermain, Bu. Kalau begitu kamu harus bilang kamu sibuk bekerja. Tapi Bu Maya. Cukup, Nadira. Ini bukan soal pribadi. Saya hanya ingin semuanya tetap teratur. Nadira menunduk. Baik, Bu. Sejak hari itu, setiap kali Kirana mengajak bermain, Nadira selalu berkata ia sedang sibuk. Gadis kecil itu mulai bingung dan sedih. Kenapa Kak Nadira tidak mau bermain denganku lagi? Tanyanya kepada ayahnya. Mungkin dia sedang banyak pekerjaan, putri kecil ayah. Namun Arga mulai merasa ada yang salah. Nadira tampak berbeda, lebih diam, lebih jauh, lebih murung. Dan Kirana mulai kembali muram seperti saat sakit dulu. Suatu pagi, Arga memutuskan mencari tahu. Ia memanggil Ibu Ratih Kusumawardani. Bu Ratih, apakah Nadira baik-baik saja? Sejujurnya tidak, Pak Arga.
Kenapa? Bu Maya melarang dia berbicara dengan Kirana. Arga terkejut. Melarang? Katanya pegawai harus tahu tempatnya. Lalu apa kata Nadira? Mau bilang apa, Pak? Gadis itu butuh pekerjaan. Dia hanya menurut. Arga terdiam lama. Sore itu ia memperhatikan Nadira bekerja. Benar, perempuan itu sudah berubah. Senyumnya hilang. Ia mengerjakan semuanya seperti mesin tanpa semangat sedikit pun. Pukul 6 sore, saat Nadira hendak pulang, Arga memanggilnya. Nadira, boleh bicara sebentar? Ya, Pak Arga. Kamu baik-baik saja? Saya lihat kamu lebih pendiam akhir-akhir ini. Nadira ragu sejenak. Saya baik-baik saja, Pak. Yakin? Kalau ada masalah, katakan saja. Tidak ada masalah apapun, Pak Arga. Saya hanya sedang berusaha melakukan pekerjaan saya dengan benar, Pak. Arga Wiratama langsung sadar bahwa Nadira Prameswari tidak mengatakan yang sebenarnya. Baiklah, tapi kalau kamu membutuhkan sesuatu, kamu bisa bicara dengan saya. Terima kasih, Pak. Malam itu Arga berbicara dengan Maya Wiratama. Maya, aku dengar kamu meminta Nadira menjauh dari Kirana Wiratama. Benar, dan aku melakukan hal yang tepat. Kenapa? Arga, apa kamu tidak paham? Anak itu terlalu bergantung padanya. Itu tidak baik. Kenapa tidak baik? Karena Nadira hanyalah pegawai rumah. Kirana harus mengerti perbedaan status sosial. Perbedaan status sosial? Maya, Nadira menyelamatkan putri kita dan kita bahkan menggajinya untuk bekerja di sini. Rasa terima kasih sudah cukup ditunjukkan. Sekarang semuanya harus kembali normal. Arga merasa kesal, tetapi ia tidak ingin bertengkar. Ia tahu istrinya juga sedang tertekan setelah semua kejadian itu. Seminggu kemudian, Kirana jatuh sakit lagi. Bukan leukemia, melainkan flu berat yang membuat tubuhnya sangat lemah. Aku mau Kak Nadira, katanya sambil menangis. Aku mau Kak Nadira menemaniku. Maya mulai gelisah. Kirana, Kak Nadira sedang bekerja. Tapi dulu dia selalu bermain denganku saat aku sakit. Itu dulu. Sekarang kamu sudah besar. Kirana justru menangis semakin keras. Arga tidak sanggup melihat putrinya seperti itu. Maya, biarkan Nadira naik sebentar. Kirana memintanya. Tidak, Arga. Kalau kita mulai mengalah, dia tidak akan pernah mengerti. Namun Arga tidak tahan lagi. Suatu sore saat Maya pergi keluar rumah, ia memanggil Nadira. Nadira, Kirana meminta kamu menemaninya. Mata Nadira langsung berbinar. Benarkah saya boleh? Boleh, tapi Arga ragu sejenak. Lebih baik saat Maya tidak ada di rumah. Nadira mengangguk dan segera naik ke kamar Kirana. Kak Nadira, teriak gadis kecil itu dengan gembira. Kakak datang? Ya, sayang. Bagaimana keadaanmu? Lebih baik sekarang karena kakak ada di sini. Nadira duduk di tepi ranjang lalu mulai bercerita. Kirana tertawa, banyak bertanya, dan untuk pertama kalinya dalam seminggu terlihat bersemangat. Arga berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Tidak bisa disangkal, Nadira memiliki anugerah khusus terhadap anak-anak. Namun saat Maya pulang dan melihat pemandangan itu, ia meledak marah. Apa yang terjadi di sini? Kirana langsung bersembunyi di belakang Nadira. Mama, Kak Nadira sedang membacakan cerita untukku. Nadira, turun sekarang juga. Nadira segera berdiri. Maaf, Bu Maya. Arga, saya harus bicara denganmu sekarang. Di ruang kerja, Maya sangat marah. Arga, ini tidak bisa terus terjadi. Maya, Kirana tadi jauh lebih baik. Tidak peduli. Kamu melanggar keputusanku. Dia anakku juga, dan Nadira juga pegawai rumah ini. Kalau begini terus, dia akan merasa bisa melakukan apa saja. Arga menghela napas panjang. Maya, Nadira bukan orang yang memanfaatkan keadaan. Dia orang baik.
Arga, kamu tidak mengerti. Orang miskin selalu ingin mengambil keuntungan dari orang kaya. Begitulah kenyataannya. Nadira tidak pernah meminta apapun, bahkan setelah menyelamatkan Kirana. Belum. Nanti juga akan meminta, tunggu saja. Arga tidak setuju, tetapi demi menjaga kedamaian rumah tangga ia mengalah. Baiklah, aku akan bicara dengannya. Keesokan paginya Arga memanggil Nadira. Nadira, kemarin terjadi kesalahpahaman. Saya tahu, Pak Arga. Maafkan saya. Begini, istriku merasa lebih baik kalau kamu menjaga jarak dari Kirana. Hati Nadira terasa diremas. Saya mengerti. Ini demi menjaga semuanya tetap teratur. Baik, Pak. Kamu mengerti, kan? Saya mengerti. Nadira menelan air mata. Bolehkah saya bertanya, apakah saya melakukan kesalahan? Arga merasa malu. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Ini hanya aturan rumah. Aturan rumah? Ya. Nadira mengangguk pelan. Baik, Pak Arga. Saya akan menjaga jarak. Namun di dalam hatinya, ia hancur. Ia sudah menyayangi Kirana seperti anak sendiri, dan kini justru dijauhkan karena kasih sayang itu. Malam itu Nadira menangis hingga tertidur. Keesokan harinya ia bekerja seperti mesin. Setiap kali Kirana muncul, ia menunduk dan berpura-pura sangat sibuk. Kak Nadira, panggil Kirana dengan suara kecil. Kak Nadira sudah tidak mau jadi temanku lagi. Saya harus bekerja, Kirana Wiratama. Tapi dulu kakak selalu punya waktu untuk bermain denganku. Sekarang saya tidak bisa lagi. Kirana pun pergi dengan wajah bingung dan sedih. Arga Wiratama melihat semuanya dan hatinya tersiksa, tetapi ia tidak tahu harus berbuat apa. 2 minggu kemudian keadaan semakin buruk. Kirana berhenti makan dengan baik, kembali murung, dan hampir setiap hari menangis. Ada apa denganmu, putri kecil ayah? Tanya Arga berulang kali. Tidak ada. Namun Ibu Ratih Kusumawardhani tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pak Arga, boleh saya bicara sesuatu? Katakan, Bu Ratih. Kirana begini karena dia merindukan Nadira Prameswari. Maksudnya? Dia sudah sangat dekat dengan gadis itu. Sekarang setelah dilarang bicara, dia menderita. Arga mulai cemas. Tapi dia hanya pegawai rumah. Bagi Bapak, mungkin iya. Bagi Kirana, Nadira adalah orang yang menyelamatkan nyawanya. Lalu menurut ibu saya harus bagaimana? Biarkan mereka bicara dan dekat lagi. Apa salahnya? Arga tahu Ibu Ratih benar, tetapi Maya Wiratama pasti tidak akan setuju. Keesokan paginya Arga mengambil keputusan. Ia memanggil Nadira. Nadira, saya ingin mengajukan sesuatu. Apa itu, Pak Arga? Saya ingin kamu menjadi pengasuh Kirana, selain tetap membantu pekerjaan rumah. Mata Nadira langsung membesar. Pengasuh? Ya. Kamu akan menemaninya sepulang sekolah, membantu pekerjaan rumah, mengurus keperluannya. Lalu bagaimana dengan Bu Maya? Arga ragu sejenak. Biar saya yang bicara dengannya. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Nadira tersenyum. Saya sangat senang mendengarnya, Pak Arga. Kalau begitu sudah diputuskan. Namun ketika Arga menyampaikan hal itu kepada Maya, perempuan itu langsung murka. Arga, kamu sudah gila? Maya, Kirana sedang menderita. Dia akan terbiasa. Kenapa kamu begitu menolak Nadira? Karena dia bukan dari kelas sosial kita. Lalu kenapa? Kenapa? Arga, kamu ingin putri kita tumbuh dengan pikiran bahwa tidak ada perbedaan antara kita dan para pembantu? Saya ingin dia tumbuh dengan keyakinan bahwa semua orang layak dihormati. Menghormati itu satu hal, terlalu dekat itu hal lain. Perdebatan berlangsung berjam-jam. Pada akhirnya Maya memberi ultimatum. Arga, pilih salah satu, saya atau pembantu itu. Arga terkejut. Maya, ultimatum macam apa ini? Saya serius.
Saya tidak akan menerima jika kamu menempatkan pembantu di atas istrimu sendiri. Saya tidak menempatkan siapapun di atas siapapun. Kamu iya. Kalau ini terus berlanjut, saya akan pergi dan membawa Kirana. Wajah Arga memucat. Kamu tidak akan melakukan itu. Saya akan lakukan. Dan saya yakin hakim manapun akan memberikan hak asuh kepada saya, karena saya akan bilang kamu punya hubungan dengan pegawai rumah itu. Hubungan apa? Kamu sudah gila? Itu satu-satunya penjelasan atas obsesi kamu padanya. Arga tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Maya, saya menghormati Nadira karena dia menyelamatkan putri kita. Hanya itu. Kalau begitu buktikan. Pecat dia. Pecat dia untuk apa? Karena saya memintanya. Arga terbelah dua. Di satu sisi ia mencintai istrinya dan tidak ingin rumah tangganya hancur. Di sisi lain ia tahu memecat Nadira karena prasangka adalah tindakan kejam. Maya, beri saya waktu berpikir. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Dia atau saya. Arga melewati malam tanpa tidur. Pagi harinya ia mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Ia memanggil Nadira ke ruang kerja. Nadira, saya perlu bicara. Ya, Pak Arga. Arga bahkan tidak sanggup menatap matanya. Nadira, kamu harus mencari pekerjaan lain. Wajah Nadira seketika pucat. Pak Arga, maksud Bapak? Saya memberhentikanmu. Tapi kenapa? Apa saya melakukan kesalahan? Arga masih tidak berani menatapnya. Tidak, kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu kenapa saya dipecat? Ini rumit. Nadira terdiam beberapa saat, lalu ia mengerti. Karena Bu Maya, ya? Arga tidak menjawab. Dia tidak suka saya dekat dengan Kirana. Baiklah, Pak Arga. Saya mengerti. Kamu mengerti? Saya mengerti bahwa bagi kalian saya hanya seorang pembantu, dan pembantu harus tahu tempatnya. Untuk pertama kalinya Arga menatap langsung ke wajahnya. Ia melihat air mata di mata perempuan itu, tetapi juga harga diri yang teguh. Nadira Prameswari, saya akan memberimu pesangon yang layak dan saya juga bisa memberi surat rekomendasi untuk pekerjaan lain. Terima kasih, Pak Arga. Dan kamu juga bisa berpamitan dengan Kirana Wiratama. Nadira menggeleng pelan. Saya tidak ingin berpamitan. Kenapa? Karena saya tidak ingin dia lebih menderita daripada yang sudah akan dia rasakan. Jawaban itu membuat Arga Wiratama sangat terharu. Lalu kapan kamu ingin ini menjadi hari terakhirmu? Hari ini juga, kalau Bapak mengizinkan. Nadira, kamu tidak perlu pergi secepat itu. Saya lebih memilih seperti ini. Lebih baik untuk semua orang. Arga mengangguk lemah. Baiklah. Nadira keluar dari ruang kerja lalu membereskan barang-barangnya. Ibu Ratih Kusumawardani menemukannya menangis di dapur. Nak, ada apa? Saya dipecat, Bu Ratih. Dipecat? Kenapa? Bu Maya tidak ingin saya dekat dengan Kirana lagi. Ibu Ratih langsung marah. Ini ketidakadilan. Inilah hidup, Bu Ratih. Orang seperti saya tidak pantas bermimpi terlalu tinggi. Orang seperti kamu sudah menyelamatkan nyawa gadis kecil itu. Dan orang seperti saya harus menerima keadaan apa adanya. Setelah selesai membereskan barang, Nadira hendak pergi. Saat itu Kirana berlari turun dari tangga. Kak Nadira, ayo bermain denganku. Nadira berlutut lalu memeluk gadis kecil itu erat. Hari ini kakak tidak bisa, sayang. Kenapa? Karena kakak mau pergi. Pergi kemana? Jauh. Lalu kapan kembali? Nadira menahan air mata. Kakak tidak tahu. Tapi kakak akan sangat merindukanmu. Aku juga akan merindukan kakak. Kirana memeluknya lagi. Kakak janji tidak akan melupakanku? Kakak tidak akan pernah melupakanmu, sayangku. Arga melihat semuanya dari pintu dengan dada sesak. Nadira bangkit, mengambil tasnya, lalu keluar dari rumah besar itu tanpa menoleh ke belakang.
Kirana berdiri di depan pintu melambaikan tangan sampai gerbang tertutup. Ayah, Kak Nadira akan kembali, kan? Arga tidak tahu harus menjawab apa. Hari-hari berikutnya, Kirana terus bertanya tentang Nadira. Di mana Kak Nadira? Kenapa dia tidak pulang? Dia harus pergi, putri kecil ayah. Tapi kenapa? Arga terus membuat alasan, tetapi Kirana tidak percaya. Mama yang menyuruh dia pergi, ya? Kenapa kamu berpikir begitu? Karena Mama tidak pernah menyukainya. Arga terkejut melihat kepekaan putrinya. Kirana, tidak seperti itu. Iya, ayah. Aku pernah dengar Mama bilang Kak Nadira harus menjauh dariku. Arga tidak tahu lagi harus berkata apa. Seminggu kemudian keadaan Kirana lebih buruk dari sebelumnya. Ia tidak mau makan, tidak mau bermain, hanya menangis sambil berkata, "Aku mau Kak Nadira kembali. Aku mau Kak Nadira kembali." Arga berusaha menenangkan putrinya, tetapi tak ada yang berhasil. Maya Wiratama mulai kesal. Arga, carikan pengasuh sungguhan, orang yang profesional. Sudah saya coba. Kirana menolak 3 pengasuh minggu ini. Kalau begitu biarkan dia tanpa pengasuh. Maya, putri kita sedang menderita. Dia hanya sedang manja. Nanti juga lewat. Namun itu tidak lewat. Kirana jatuh sakit lagi. Demam, muntah, tidak nafsu makan. Dokter memeriksanya dan tidak menemukan penyebab fisik apapun. Dokter, apa yang terjadi padanya? Tanya Arga. Dari yang saya lihat, ini masalah emosional. Trauma atau kehilangan seseorang baru-baru ini. Arga dan Maya saling berpandangan. Dokter, putri kami sangat dekat dengan salah satu pegawai rumah. Kami terpaksa memberhentikannya. Ah, saya mengerti. Anak kecil bisa membentuk ikatan batin yang sangat kuat. Saat ikatan itu hilang mendadak, mereka bisa jatuh sakit. Lalu apa yang harus kami lakukan? Yang ideal adalah membawa orang itu kembali, setidaknya untuk perpisahan yang baik. Maya langsung marah. Dokter, itu mustahil. Kenapa? Karena urusan pribadi. Dokter menatap Arga serius. Pak, putri Anda sedang menunjukkan tanda-tanda depresi pada anak. Jika tidak ditangani, ini bisa berkembang menjadi lebih berat. Arga pucat ketakutan. Depresi? Ya. Dia kehilangan seseorang yang sangat penting baginya dan tidak mampu memahami kehilangan itu. Di perjalanan pulang, Arga dan Maya bertengkar. Maya, kita harus membawa Nadira kembali. Tidak mungkin. Putri kita sedang sakit. Dia hanya sedang memeras kita secara emosional. Maya, dokter tadi menyebut depresi. Kalau begitu kita cari psikolog anak. Kalau psikolog mengatakan hal yang sama bagaimana? Kita lihat nanti. Mereka pun menemui seorang psikolog anak, psikolog Nila Maharani. Setelah berbicara cukup lama dengan Kirana Wiratama, perempuan itu berbicara terus terang. Anak ini mengalami kehilangan yang traumatis. Seseorang yang sangat penting baginya tiba-tiba hilang dari hidupnya. Dokter, itu hanya pegawai rumah, kata Maya Wiratama. Psikolog Nila menatapnya serius. Bu, bagi anak berusia 5 tahun, tidak ada istilah hanya pegawai rumah. Yang ada hanyalah orang yang mencintainya dan orang yang tidak. Dari cerita yang saya dengar, orang itu sungguh mencintai putri Anda. Tapi dia dibayar untuk itu, balas Maya. Dia dibayar untuk membersihkan rumah, bukan untuk kasih sayang yang dia berikan kepada anak Anda. Kasih sayang itu diberikan gratis. Arga Wiratama bergerak gelisah di kursinya. Dokter, apa saran Anda? Bawa orang itu kembali, meskipun hanya untuk berbicara. Kirana perlu memahami apa yang terjadi. Dan kalau kami tidak melakukannya, kondisinya bisa semakin parah. Anak yang tidak mampu memproses kehilangan dapat mengalami masalah serius. Saat keluar dari klinik, Arga sudah mengambil keputusan. Maya, kita harus menjemput Nadira Prameswari kembali. Tidak, Arga. Putri kita hanya sedang berlebihan. 2 tenaga profesional mengatakan hal yang sama.
Kalau begitu kita cari dokter lain. Arga sudah tidak tahan lagi. Cukup, Maya. Saya akan mencari Nadira, dengan atau tanpa izinmu. Kalau kamu melakukan itu, saya minta cerai. Arga berhenti melangkah. Serius? Sangat serius. Saya tidak akan menerima jika kamu menempatkan pembantu di atas keluargamu sendiri. Saya menempatkan putri saya di atas prasangkamu. Prasangka? Menjaga tatanan sosial itu prasangka? Memperlakukan orang lain seolah mereka kurang manusia adalah prasangka. Perdebatan itu berakhir tanpa penyelesaian. Arga terjebak di antara menyelamatkan rumah tangganya atau menyelamatkan putrinya. Malam itu Kirana bermimpi buruk. Ia bangun sambil menangis dan memanggil Nadira. Ayah, aku bermimpi karena Nadira berada sangat jauh dan tidak bisa menemukanku. Arga mengangkatnya ke dalam pelukan. Itu hanya mimpi, sayang. Tapi bagaimana kalau dia tersesat? Bagaimana kalau dia butuh bantuan? Kak Nadira baik-baik saja. Dari mana ayah tahu? Arga tidak tahu. Sebenarnya ia bahkan tidak tahu di mana Nadira tinggal sekarang. Keesokan harinya ia memutuskan mencari tahu. Ia bertanya kepada Ibu Ratih Kusumawardani. Bu Ratih, apakah Ibu tahu di mana Nadira sekarang? Saya tahu, Pak Arga. Di mana? Dia kembali ke kampung lamanya, tapi keadaannya sulit. Sulit bagaimana? Dia belum mendapat pekerjaan. Tidak ada yang mau menerima tanpa surat rekomendasi. Arga merasa sangat bersalah. Tapi saya sudah menawarkan rekomendasi. Bapak menawarkan, tapi dia tidak meminta. Kenapa? Karena dia punya harga diri. Dia tidak mau menerima bantuan dari orang yang memecatnya. Arga terdiam lama. Bu Ratih, apa Ibu punya alamatnya? Ada. Untuk apa? Saya ingin menemuinya. Bapak akan membawanya pulang? Saya belum tahu. Saya hanya ingin bicara dulu. Ibu Ratih pun memberikan alamat itu. Letaknya di kawasan kampung padat penduduk di Tanah Tinggi, sekitar 1 jam dari rumah mewah keluarga Wiratama. Arga belum pernah masuk ke lingkungan seperti itu. Saat tiba, ia terkejut melihat kondisinya. Rumah-rumah kecil berdempetan, jalan sempit belum beraspal, selokan terbuka di mana-mana. Setelah bertanya kepada warga, ia diarahkan ke rumah mungil di ujung gang sempit. Ia mengetuk pintu. Siapa? Saya Arga Wiratama. Sunyi sejenak. Lalu pintu terbuka perlahan. Nadira muncul dengan tubuh lebih kurus, wajah pucat, dan tampak sangat lelah. Pak Arga, apa yang Bapak lakukan di sini? Saya datang mencarimu. Untuk apa? Untuk bicara. Boleh saya masuk? Nadira ragu sejenak. Rumah saya sangat sederhana. Saya tidak peduli. Ia pun membuka pintu. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan kecil dengan satu tempat tidur, kompor, dan meja kecil. Bersih, tetapi sangat miskin. Maaf berantakan. Tidak berantakan, Nadira. Semuanya rapi. Nadira mempersilakan Arga duduk di satu-satunya kursi, sementara ia duduk di tepi tempat tidur. Bagaimana keadaan Kirana? Buruk. Sangat buruk. Dia sakit lagi. Dia mengalami depresi pada anak. Mata Nadira langsung membesar. Kenapa? Karena kamu pergi. Dia tidak bisa menerima kepergianmu. Dia berhenti makan, berhenti bermain, hanya menangis. Nadira langsung menangis. Ya Allah. Dokter bilang dia membutuhkanmu. Pak Arga, saya tidak bisa kembali. Kenapa? Karena Maya Wiratama tidak akan menerima saya kembali. Nadira, putri saya sedang sakit, dan saya minta maaf atas semuanya, tapi saya tidak bisa diam saja. Arga Wiratama memandang sekeliling rumah kecil yang sederhana itu. Nadira, kamu sedang hidup susah. Benar, tapi saya akan mencari jalan. Kamu belum dapat pekerjaan? Belum. Tidak ada yang mau menerima tanpa surat rekomendasi.
Tapi saya sudah menawarkannya. Bapak menawarkan, tapi saya tidak meminta. Kenapa? Nadira Prameswari mengusap air matanya. Karena saya punya harga diri, Pak Arga. Maksudmu? Bapak memecat saya tanpa alasan yang adil. Sekarang Bapak ingin membantu saya? Saya tidak butuh belas kasihan. Hati Arga terasa sesak. Nadira, ini bukan belas kasihan. Ini keadilan. Keadilan seharusnya Bapak tidak memecat saya sejak awal. Kamu benar. Saya tahu saya benar, dan saya tahu tempat saya. Tempatmu di mana? Jauh dari kalian. Arga terdiam beberapa saat. Nadira, bagaimana kalau saya menawarkan pekerjaanmu kembali? Dengan syarat yang sama? Tetap dilarang bicara dengan Kirana Wiratama? Tidak. Kali ini tanpa batasan apapun. Lalu bagaimana dengan Bu Maya? Arga ragu sejenak. Biar saya yang mengurusnya. Bagaimana caranya? Saya belum tahu, tapi saya akan menyelesaikannya. Nadira menggeleng perlahan. Pak Arga, saya tidak ingin menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Bapak. Masalahnya bukan kamu, Nadira. Masalahnya adalah prasangka. Meski begitu, saya tetap tidak mau. Arga mulai putus asa. Nadira, putri saya bisa benar-benar jatuh sakit. Dokter bilang kondisinya serius. Saya akan berdoa agar dia sembuh. Berdoa saja tidak akan cukup. Dia membutuhkanmu. Dia membutuhkan orang tuanya. Dia punya orang tua, tapi dia juga membutuhkanmu. Nadira berdiri lalu berjalan ke jendela kecil rumah itu. Pak Arga, ketika saya keluar dari rumah Bapak, saya berjanji pada diri sendiri bahwa saya tidak akan kembali lagi. Kenapa? Karena itu sangat menyakitkan. Saya menyayangi Kirana seperti anak saya sendiri. Saat saya dipaksa menjauh darinya, rasanya seperti ada bagian dari diri saya yang direnggut. Mata Arga mulai berkaca-kaca. Nadira, saya tidak ingin kamu merasakan itu lagi. Itu tidak akan terjadi. Saya jamin. Bagaimana Bapak bisa menjamin? Arga berdiri menatapnya. Karena kali ini saya akan berjuang untukmu. Berjuang bagaimana? Dengan cara apapun yang diperlukan. Nadira menatap lurus ke matanya. Dan kalau istri Bapak memberi ultimatum lagi? Arga menarik napas panjang. Maka saya harus memilih. Memilih apa? Antara prasangkanya atau kebahagiaan putri saya. Kalau Bapak memilih kebahagiaan Kirana, apakah saya harus kembali? Dan kalau Bapak memilih istri Bapak? Maka, saya harus menerima bahwa saya pengecut. Nadira terkejut mendengar kejujuran itu. Pak Arga, boleh saya bertanya sesuatu? Tentu. Kenapa Bapak melakukan semua ini? Kenapa Bapak datang ke sini? Arga terdiam sejenak sebelum menjawab. Karena saya belajar bahwa di dunia ini ada orang-orang istimewa, dan kamu salah satunya. Istimewa bagaimana? Kamu sudah menyelamatkan putri saya 2 kali. Pertama dengan darahmu, kedua dengan kasih sayangmu. Semua orang juga akan melakukan hal yang sama. Tidak, Nadira. Tidak semua orang. Kamu berbeda. Berbeda bagaimana? Kamu baik, sungguh baik. Bukan baik karena ada kepentingan, bukan baik karena ingin imbalan, tetapi baik dari hati. Nadira menundukkan pandangan. Terima kasih. Dan saya bodoh karena membiarkan orang lain meyakinkan saya sebaliknya. Bapak bukan bodoh, hanya ditekan keadaan. Meski begitu, saya tetap salah, dan saya ingin memperbaikinya. Bagaimana caranya? Dengan membawamu kembali, untuk selamanya. Lalu bagaimana dengan istri Bapak? Saya akan bicara dengannya. Dan kalau dia menolak? Arga terdiam sejenak. Maka saya harus memilih antara dia dan apa yang benar. Pak Arga, saya tidak ingin menjadi penyebab hancurnya pernikahan Bapak. Kamu bukan penyebabnya. Tanggung jawab itu ada pada saya. Nadira berpikir cukup lama. Kalau saya kembali lalu semuanya terulang lagi bagaimana?
Itu tidak akan terjadi. Dari mana Bapak tahu? Karena kali ini saya akan menjelaskan kepada semua orang tempat masing-masing. Tempat saya di mana? Arga menatap matanya dalam-dalam. Tempatmu adalah menjaga putri saya, karena kamu lebih seperti ibu baginya daripada banyak orang yang hanya membawa gelar itu. Nadira kembali menangis. Pak Arga. Nadira, pulanglah ke rumah. Kirana membutuhkanmu, dan saya juga membutuhkanmu. Bapak membutuhkan saya? Ya, saya membutuhkanmu. Saya membutuhkan kebaikanmu, kesederhanaanmu, dan ketulusanmu. Pak Arga, saya ini hanya pembantu rumah tangga. Tidak, Nadira Prameswari, kamu jauh lebih dari itu. Kamu adalah keluarga. Nadira menatap Arga Wiratama dengan terkejut. Keluarga? Ya, karena keluarga bukan hanya soal darah. Keluarga adalah orang yang mencintai, merawat, dan selalu hadir. Dan saya ini keluarga? Kamu adalah keluarga yang kami pilih, keluarga dari hati. Pada saat itu Nadira akhirnya mengambil keputusan. Baiklah, saya akan kembali. Arga tersenyum untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Sungguh? Sungguh, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Jika istri Bapak menghina saya lagi, saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Adil. Dan saya tidak mau kalian bertengkar karena saya. Nadira, kalau kami bertengkar, itu bukan salahmu. Meski begitu. Baiklah. Kapan kamu ingin kembali? Besok, kalau memungkinkan. Bagus. Saya akan menjemputmu. Tidak perlu. Saya tahu jalan pulang. Arga berdiri. Nadira, terima kasih. Untuk apa? Karena memberi saya kesempatan kedua. Terima kasih juga, Pak. Untuk apa? Karena datang menjemput saya. Arga meninggalkan kampung itu dengan hati jauh lebih ringan. Kini ia hanya perlu menyelesaikan masalah dengan Maya Wiratama. Ia pulang dengan tekad bulat. Maya sedang duduk di ruang tamu menonton televisi. Maya, saya perlu bicara. Tentang apa? Tentang Nadira. Maya langsung mematikan televisi. Arga, kita sudah membahas ini, dan sekarang mau membahasnya lagi? Tidak ada lagi yang perlu dibahas. Oh ya? Kirana Wiratama semakin memburuk setiap hari. Kalau begitu kita cari dokter lain. Kita sudah menemui 2 dokter. Keduanya mengatakan hal yang sama. Maka kita cari dokter ketiga. Arga mulai marah. Maya, berhenti lari dari kenyataan. Kenyataan apa? Bahwa putri kita membutuhkan Nadira. Putri kita butuh disiplin. Putri kita butuh kasih sayang. Dan kita memberikannya. Kita memberikannya, tapi kasih sayangnya pada Nadira juga nyata dan sah. Maya bangkit dengan emosi. Arga, demi Tuhan. Maya, saya menemui Nadira hari ini. Kemana? Ke rumahnya. Dan dia akan kembali besok. Wajah Maya langsung pucat. Apa maksudmu kembali? Saya mengundangnya kembali bekerja tanpa berkonsultasi dengan saya? Saya sudah berkonsultasi. Kamu bilang tidak. Sekarang saya memutuskan sendiri. Arga, kamu tidak bisa melakukan itu. Saya bisa, dan saya akan melakukannya. Jadi kamu memilih dia daripada saya? Saya memilih putri saya daripada prasangkamu. Prasangka? Ini namanya tatanan sosial. Ini diskriminasi, menempatkan orang di tempat yang kamu anggap pantas. Dan menurutmu tempat Nadira di mana? Jauh dari keluarga kita. Kenapa? Karena dia miskin. Arga terkejut mendengar kejujuran kasar itu. Hanya itu alasannya? Karena dia miskin? Bukan hanya itu. Orang miskin selalu ingin memanfaatkan orang kaya. Nadira tidak pernah memanfaatkan apapun. Belum saja. Dia menyelamatkan putri kita dan kita sudah membayarnya. Arga tak percaya dengan apa yang ia dengar. Membayarnya?
Bagaimana? Kita memberinya pekerjaan. Pekerjaan yang kamu paksa saya cabut karena katanya dia terlalu ikut campur. Dia bukan ikut campur, dia mencintai putri kita. Itu bukan tugasnya. Tugasnya bukan mencintai anak kita. Arga memandang istrinya seolah melihat orang asing. Maya, kamu sudah menjadi orang seperti apa? Saya tidak berubah. Saya memang selalu begini. Selalu realistis. Realistis itu bukan merendahkan orang miskin. Realistis itu menjaga perbedaan kelas sosial. Arga menggeleng pelan. Saya tidak mengenalimu lagi. Dan saya juga tidak mengenalimu. Sejak perempuan itu muncul, kamu berubah total. Berubah bagaimana? Kamu jadi terlalu emosional, sentimental, terlalu manusiawi, lemah, dan merasa paling benar. Suara mereka semakin meninggi. Tiba-tiba Kirana muncul di puncak tangga sambil menangis. Kenapa ayah dan mama bertengkar? Arga dan Maya langsung berhenti berteriak. Sini, putri kecil ayah, kata Arga. Kirana berlari turun dan memeluk ayahnya. Ini karena Kak Nadira? Arga menoleh kepada Maya. Sebagian, sayang. Kalian mau bercerai? Saya tidak tahu, nak. Kalau kalian bercerai, aku ikut siapa? Hati Arga terasa diremas. Kenapa kamu bertanya begitu? Karena aku mau ikut orang yang membawa Kak Nadira kembali. Maya langsung murka. Kirana Wiratama, hentikan itu, bentak Maya Wiratama. Tapi itu benar, Mama. Kalian terus bertengkar, tapi orang yang paling ingin aku lihat adalah Nadira Prameswari. Kirana, Nadira itu hanya pembantu rumah tangga. Bagi Mama dan Ayah mungkin begitu. Bagiku dia adalah apa? Tanya Arga Wiratama dengan suara pelan. Dia adalah ibu dari hatiku. Tubuh Maya hampir limbung mendengar ucapan itu. Apa omong kosong ini? Ini bukan omong kosong, jawab Kirana sambil menangis. Kak Nadira mencintaiku sungguh-sungguh, dan cinta kalian berbeda. Kami tidak mencintaimu? Kami mencintaimu. Iya, kalian mencintaiku, tapi Kak Nadira mencintaiku dengan cara berbeda. Berbeda bagaimana? Dia mencintaiku tanpa memarahiku, tanpa berteriak, tanpa membuatku takut. Mata Arga langsung basah. Putri kecil ayah. Ayah, tolong bawa Kak Nadira pulang. Saya sudah membawanya kembali. Dia datang besok pagi. Kirana melompat kegirangan. Benarkah? Benarkah, Mama? Mama mengizinkan? Maya menatap putrinya, lalu menatap suaminya. Ia merasa terpojok. Kalau itu yang kalian inginkan. Iya, seru Kirana. Itu yang aku inginkan. Baiklah. Kirana langsung memeluk ibunya. Terima kasih, Mama. Maya membalas pelukan itu, tetapi menatap Arga dengan penuh amarah. Malam itu, setelah Kirana tertidur, Maya memberi ultimatum terakhir. Baik, Arga. Pembantu itu boleh kembali. Bagus. Tapi saya peringatkan, kalau dia bertingkah aneh sedikit saja, atau terlalu dekat dengan keluarga ini, saya akan mengusirnya untuk selamanya. Maya. Dan kali ini tidak akan ada diskusi. Ini rumah saya juga. Arga mengangguk pelan. Baik. Dan satu hal lagi, kamu harus menjelaskan padanya di mana tempatnya. Tempat seperti apa? Sebagai pembantu. Tidak lebih dari itu. Arga menyetujui dengan bibir, tetapi di dalam hati ia tahu itu tidak akan pernah benar. Nadira jauh lebih dari seorang pembantu. Ia adalah keluarga. Keesokan paginya pukul 7, bel rumah keluarga Wiratama berbunyi. Arga membuka pintu. Selamat pagi, Pak Arga. Selamat pagi, Nadira. Selamat datang kembali. Terima kasih. Arga mengajaknya masuk. Nadira, saya ingin menjelaskan beberapa hal. Baik, Pak. Pertama, kamu boleh berbicara dan bermain dengan Kirana seperti biasa. Benarkah? Benar.
Kedua, kamu bukan hanya membantu pekerjaan rumah, kamu juga akan menjadi pengasuh Kirana. Sungguh? Sungguh. Ketiga, kalau ada siapapun yang memperlakukanmu buruk, katakan pada saya. Baik, Pak. Dan keempat, selamat datang kembali ke keluarga ini. Nadira tersenyum haru. Terima kasih, Pak Arga. Panggil saja saya Arga. Rasanya kurang pantas. Tidak apa-apa. Kita keluarga sekarang. Pada saat itu Kirana berlari keluar dari dapur. Kak Nadira, Kakak kembali. Saya kembali, sayang. Kirana langsung melemparkan tubuh kecilnya ke pelukan Nadira. Aku sangat merindukan kakak. Aku juga merindukanmu. Kakak tidak akan pergi lagi, kan? Tidak akan. Janji? Janji. Arga melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Kirana tersenyum lebar. Maya masuk ruang tamu dengan wajah kaku. Selamat pagi, Nadira. Selamat pagi, Bu Maya. Saya harap tidak ada kekacauan lagi. Tidak akan ada, Bu. Bagus. Maya lalu pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Kirana menarik tangan Nadira. Ayo lihat kamarku. Dindingnya dicat merah muda saat kakak pergi. Nadira menoleh kepada Arga meminta izin. Pergilah, kata pria itu sambil tersenyum. Keduanya naik ke lantai atas sambil berceloteh riang. Arga berdiri sendirian di ruang tamu dengan perasaan lega karena akhirnya mengambil keputusan yang benar. Hari-hari berikutnya rumah itu kembali hidup. Kirana makan dengan lahap, bermain, tertawa, dan kembali ceria. Perubahannya sangat jelas. Nadira merawat gadis kecil itu dengan penuh kasih, tetapi tetap menjaga jarak dari Maya yang masih dingin. Seminggu kemudian Kirana terserang flu berat. Demam tinggi, batuk, dan tubuh lemas. Aku mau Kak Nadira yang merawatku, katanya kepada Arga. Tentu, putri kecil ayah. Nadira menghabiskan hari di kamar, mengompres dahinya, memberi obat, dan membacakan cerita. Menjelang sore Kirana bertanya pelan. Kak Nadira, bolehkah aku memanggil kakak ibu? Nadira terdiam hingga napasnya tertahan. Kirana bukan ibu sungguhan, tapi ibu dari hati. Saya tidak tahu apakah ibumu akan suka. Kalau mama mengizinkan, kita lihat nanti. Malam itu Kirana mengajukan permintaan itu kepada Maya. Mama, bolehkah aku memanggil Kak Nadira sebagai ibu dari hati? Maya hampir tersedak. Kenapa? Karena dia merawatku seperti seorang ibu. Kirana, kamu sudah punya ibu. Aku tahu, tapi bolehkah aku punya dua? Arga langsung menyela dengan lembut. Tentu saja boleh, putri kecil ayah. Maya Wiratama menatap Arga Wiratama dengan marah, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa di depan putrinya. Jadi, aku boleh? Desak Kirana Wiratama sekali lagi. Boleh, jawab Maya di antara giginya yang terkatup. Kirana tersenyum sangat bahagia. Terima kasih, Mama. Sejak hari itu, Kirana memanggil Nadira Prameswari dengan sebutan Ibu Nadira, sementara Maya tetap ia panggil Mama. Keadaan itu sangat mengganggu Maya, tetapi ia tidak ingin memicu pertengkaran baru. 2 bulan kemudian, Nadira menerima kabar yang mengubah segalanya. Kakaknya, Sari Puspitasari, mengalami komplikasi kehamilan dan membutuhkan operasi darurat. Rumah sakit negeri tidak memiliki kamar tersedia, dan operasi di rumah sakit swasta membutuhkan biaya sebesar 30 juta rupiah. Pak Arga, kata Nadira ketika menemui Arga di ruang kerjanya, saya ingin meminta tolong. Tolong apa? Kakak saya harus segera dioperasi. Apakah Bapak bisa meminjamkan uangnya kepada saya? Berapa yang kamu butuhkan? 30 juta rupiah. Arga tidak ragu sedikit pun. Tentu. Saya akan transfer hari ini juga. Pak Arga, saya akan mengembalikannya. Tidak perlu. Perlu, Pak. Nadira, kamu pernah menyelamatkan putri saya. Sekarang giliran saya membantu keluargamu. Tapi itu uang yang sangat besar bagi saya. Bagi saya tidak.
Bagi kamu, itu adalah nyawa kakakmu. Nadira langsung menangis. Terima kasih, Pak Arga. Tidak perlu berterima kasih. Kamu yang seperti malaikat, Nadira. Hari itu juga Arga mentransfer uang tersebut. Sari menjalani operasi dan selamat. Saat Maya mengetahui hal itu, ia kembali marah besar. Arga, kamu memberi 30 juta rupiah kepada pembantu rumah tangga? Ya. Kenapa? Karena kakaknya membutuhkannya. Sejak kapan masalah pembantu menjadi masalah keluarga kita? Sejak dia menjadi bagian dari keluarga ini. Keluarga? Arga, kamu benar-benar sudah gila? Tidak. Saya baru belajar menghargai nilai seseorang. Nilai? Dia pegawai rumah ini. Dia jauh lebih dari sekadar pegawai. Memangnya dia apa? Dia adalah orang yang menyelamatkan putri kita dan merawatnya lebih baik daripada banyak ibu di luar sana. Maya merasa sangat tersinggung. Jadi kamu bilang aku bukan ibu yang baik bagi Kirana? Saya bilang Nadira merawatnya dengan cinta tanpa syarat, sedangkan kamu mencintainya dengan syarat. Syarat apa? Kamu hanya merasa nyaman dengan Kirana saat dia bersikap sesuai keinginanmu. Itu bohong. Tidak, itu benar. Nadira mencintainya apa adanya. Maya terdiam tanpa jawaban. 3 bulan kemudian, Nadira menerima tawaran tak terduga. Sebuah keluarga kaya di Surabaya menawarinya pekerjaan sebagai kepala pengurus rumah dengan gaji 3 kali lipat lebih besar. Pak Arga, katanya saat menemui Arga, saya perlu bicara. Ada apa, Nadira? Saya mendapat tawaran kerja. Wajah Arga langsung menegang. Tawaran seperti apa? Menjadi kepala pengurus rumah di rumah besar keluarga kaya di Surabaya. Gajinya sangat besar. Dan kamu ingin pergi? Nadira ragu-ragu. Itu kesempatan yang bagus. Tapi apakah kamu ingin pergi? Saya tidak tahu. Di satu sisi ini kesempatan untuk berkembang. Di sisi lain, saya tidak ingin meninggalkan Kirana. Arga merasa lega mendengar itu. Kalau begitu jangan pergi. Tapi itu kesempatan langka. Nadira, saya ingin mengajukan tawaran lain. Tawaran apa? Tetap tinggal di sini, tapi bukan sebagai pekerja rumah tangga. Maksud Bapak? Sebagai bagian resmi dari keluarga ini. Nadira terlihat bingung. Saya tidak mengerti. Saya ingin mengangkatmu sebagai anak saya. Sebagai anak? Ya. Secara hukum kamu akan menjadi saudara perempuan Kirana. Nadira benar-benar terpukul oleh usulan itu. Pak Arga, pikirkan baik-baik. Kamu akan memiliki seluruh hak sebagai anggota keluarga, rumah, perlindungan, warisan, masa depan yang aman. Lalu bagaimana dengan Bu Maya? Biar saya yang bicara dengannya. Pak Arga, itu sangat baik sekali. Tapi apa? Saya tidak lahir di sini. Saya punya hidup sendiri, punya keluarga sendiri. Keluargamu juga bisa saya bantu. Maksud Bapak? Saya bisa memberi pekerjaan untuk kakakmu, membantu ayah ibumu juga. Nadira terdiam lama. Saya harus memikirkannya. Tentu. Pikirkan baik-baik. Malam itu Arga berbicara dengan Maya. Maya, saya ingin mengangkat Nadira sebagai anak. Maya hampir pingsan. Mengangkat? Sebagai anak perempuan? Arga, kali ini kamu benar-benar gila. Justru sebaliknya, saya belum pernah sejelas ini. Mengangkat pembantu sebagai anak? Mengangkat seseorang yang menyelamatkan putri kita. Arga, ini konyol. Ini adil. Orang-orang akan membicarakan kita. Biarkan saja. Reputasi kita akan hancur. Reputasi kita justru akan menjadi lebih baik. Kita akan dikenal sebagai keluarga yang tahu menghargai nilai manusia. Maya Wiratama berdiri dengan gelisah. Arga, ini akhir segalanya. Tidak, ini awal sesuatu yang lebih baik. Kalau kamu melakukan itu, saya akan minta cerai. Kalau begitu ajukan saja. Maya terkejut.
Kamu serius? Sangat serius. Saya sudah lelah dengan prasangkamu. Prasangka saya? Ya, prasangka kelas sosialmu dan ketidakmampuanmu melihat bahwa orang miskin juga punya nilai. Arga. Maya, kamu istriku dan saya mencintaimu. Tapi saya tidak akan membiarkanmu terus merendahkan orang yang pantas dihormati. Kalau saya berubah, maka kita bisa bicara lagi. Kalau saya tidak berubah, maka masing-masing berjalan di jalannya sendiri. Maya terdiam lama. Arga, beri saya waktu berpikir. Berapa lama? 1 minggu. Baik. Selama minggu itu Maya diam-diam memperhatikan Nadira Prameswari merawat Kirana Wiratama. Ia melihat kesabaran, kasih sayang, dan ketulusan yang tidak dibuat-buat. Ia juga melihat betapa bahagianya Kirana di samping Nadira. Di akhir minggu itu, ia mengambil keputusan. Arga, saya sudah memutuskan. Apa keputusanmu? Saya tidak akan minta cerai, dan soal mengangkat Nadira sebagai anak, kalau itu yang kamu inginkan, saya setuju. Arga Wiratama terkejut. Sungguh? Sungguh, tapi dengan satu syarat. Apa? Saya juga ingin belajar menjadi lebih baik. Maksudmu? Saya ingin mencoba melihat Nadira seperti cara kamu melihatnya. Arga tersenyum tipis. Nadira mudah untuk disayangi, Maya. Kalau begitu saya akan belajar menyayanginya. Keesokan harinya Arga memanggil Nadira. Nadira, sudah kamu pikirkan tawaran saya? Sudah, Pak Arga. Dan saya menerima, tapi dengan satu syarat. Apa itu? Saya ingin tetap bekerja. Saya tidak mau hanya bergantung pada orang lain. Nadira, kalau kamu menjadi anak saya, kamu tidak perlu bekerja lagi. Tapi saya ingin bekerja. Saya suka bekerja. Kalau begitu bekerjalah, tapi sebagai anggota keluarga. Baik, Pak. Arga tersenyum hangat. Selamat datang ke keluarga ini, anakku. Nadira langsung menangis. Terima kasih, Ayah. Itu adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya anak sejak kedua orang tuanya meninggal. Proses pengangkatan anak itu berlangsung 6 bulan. Selama masa itu hubungan Nadira dan Maya perlahan membaik. Maya berusaha mengenalnya lebih dekat dan menemukan bahwa Nadira cerdas, berwawasan, dan punya banyak impian. Suatu hari Maya berkata, Nadira, pernahkah kamu berpikir untuk kuliah? Kuliah apa, Bu Maya? Misalnya pendidikan anak atau pedagogi. Saya tidak punya uang untuk kuliah. Sekarang kamu punya. Kalau Arga resmi mengangkatmu sebagai anak, kamu akan punya akses pada semua kesempatan yang dimiliki keluarga ini. Mata Nadira langsung basah. Bu Maya, bolehkah saya memanggil ibu sebagai Ibu Maya? Kenapa tidak? Apa ibu tidak malu punya anak perempuan miskin seperti saya? Maya menggenggam kedua tangannya. Nadira, miskin bukan aib, dan kamu tidak akan miskin selamanya. Maksud ibu? Kamu akan mendapat semua kesempatan yang layak dimiliki seorang anak perempuan kami. Nadira menangis haru. Terima kasih. Tidak, saya yang berterima kasih. Kamu mengajari saya bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh uang. Pada hari sidang pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seluruh keluarga hadir. Arga Wiratama, Maya Wiratama, Kirana Wiratama, dan Nadira Prameswari. Hakim Aditya Mahendra bertanya, Saudari Nadira Prameswari, apakah Anda bersedia diangkat sebagai anak oleh keluarga Wiratama? Dengan suara bergetar Nadira menjawab, saya bersedia, Yang Mulia. Lalu Hakim menoleh kepada pasangan itu. Saudara Arga Wiratama dan Maya Wiratama, apakah kalian menerima Nadira Prameswari sebagai anak sah dengan seluruh hak dan kewajiban yang menyertainya? Kami menerima, jawab keduanya bersamaan. Lalu Hakim tersenyum kepada gadis kecil di samping mereka. Dan kamu, Kirana Wiratama, apakah kamu menerima Nadira sebagai kakak perempuanmu? Kirana tersenyum cerah. Saya menerima. Saya selalu ingin punya kakak perempuan. Hakim mengetukkan palu. Dengan ini pengangkatan anak dinyatakan sah.
Mulai hari ini Nadira Prameswari resmi menjadi Nadira Wiratama, anak sah keluarga Wiratama. Ruangan kecil itu langsung dipenuhi tangis bahagia dan pelukan hangat. Nadira menangis tanpa henti dalam pelukan keluarga barunya. "Selamat datang di keluarga ini," kata Arga sambil memeluknya. "Sekarang kita benar-benar saudara," teriak Kirana sambil memeluk kakaknya. Bahkan Maya pun ikut menangis. "Nadira, saya ingin meminta maaf atas semua yang pernah saya lakukan padamu." "Tidak perlu minta maaf, Ibu Maya. Yang penting kita sudah sampai di titik ini." "Benar," jawab Maya sambil menahan tangis. "Dan saya berjanji, mulai hari ini semuanya akan berbeda." Saat keluar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seorang wartawan bernama Reza Mahendra yang sedang meliput sidang lain mengenali Arga Wiratama. "Pak Wiratama, boleh saya bertanya apa yang membawa Bapak ke sini hari ini?" Arga Wiratama menoleh kepada Nadira Wiratama lalu tersenyum bangga. "Hari ini saya meresmikan pengangkatan anak perempuan baru saya." "Anak perempuan baru? Siapa?" "Nadira Wiratama. Dia pernah menyelamatkan nyawa putri saya Kirana Wiratama dengan mendonorkan darahnya. Dan pada akhirnya dia juga menyelamatkan seluruh keluarga kami." "Maksud Bapak?" "Dia mengajari kami bahwa keluarga bukan soal darah atau uang, tetapi soal cinta." Reza langsung tertarik. "Bolehkah saya membuat berita tentang ini?" "Boleh," jawab Arga. "Tapi dengan satu syarat, fokusnya tentang cinta, bukan tentang kekayaan." 2 hari kemudian berita itu tayang dan langsung viral di media sosial. Judulnya berbunyi, "Pengusaha kaya mengangkat mantan pembantu yang menyelamatkan putrinya menjadi anak kandung secara hukum." Sebagian besar komentar bernada positif. "Keluarga yang indah. Inilah arti balas budi yang sesungguhnya. Saya menangis menonton berita ini. Cinta seperti inilah yang dibutuhkan dunia." Namun ada juga komentar sinis dari kalangan elit. "Ini keterlaluan. Mana ada orang mengangkat pembantu jadi anak?" Keluarga Wiratama sudah kehilangan martabat kelas sosialnya. Arga melihat komentar negatif itu, tetapi ia tidak peduli. Maya Wiratama sedikit gelisah. "Arga, beberapa teman saya mulai membicarakan kita." "Membicarakan apa?" "Katanya kita kehilangan kelas." "Dan menurutmu?" "Saya rasa, kita justru mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga." "Apa itu?" "Keluarga yang sesungguhnya." Arga tersenyum. Tepat sekali. Pada bulan-bulan berikutnya, Nadira mulai kuliah jurusan pendidikan anak seperti yang pernah disarankan Maya. Semua biaya ditanggung Arga, yang merasa bahagia bisa membiayai masa depan putri barunya. "Ayah," kata Nadira suatu hari, "saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas semua ini." "Kamu tidak perlu berterima kasih. Sudah tugas seorang ayah menjaga anak perempuannya. Tapi ayah melakukan jauh lebih dari sekadar menjaga. Ayah memberi saya hidup baru. Justru kamu yang memberi kami hidup baru, Nadira." "Maksud ayah?" "Kamu mengajari kami menjadi manusia yang lebih baik." Setahun setelah pengangkatan itu, Kirana kembali terkena flu berat. Kali ini Maya dan Nadira merawatnya bersama-sama. "Ibu Nadira, bisakah ibu bercerita?" "Tentu, sayang." "Mama Maya," kata Kirana, "Mama ikut duduk juga?" "Tentu saja." Mereka berdua duduk di sisi kanan dan kiri ranjang, sementara Nadira mulai bercerita tentang seorang putri kecil dan peri pelindung. Arga berdiri di depan pintu dengan mata berkaca-kaca. Keluarganya kini benar-benar utuh. "Ayah," panggil Nadira saat melihatnya di pintu. "Mau ikut mendengarkan cerita?" "Tentu." Arga masuk lalu duduk di kursi dekat ranjang, dan seluruh keluarga mendengarkan cerita Nadira bersama. Setelah cerita selesai, Kirana berkata ceria. "Kalian tahu menurutku apa?" "Apa itu, putri kecil ayah?" tanya Arga. "Menurutku Nadira seperti peri pelindung di cerita tadi." "Kenapa?" "Karena dia datang saat aku paling membutuhkannya dan mengubah semuanya menjadi lebih baik." Nadira langsung terharu. "Kirana? Itu benar. Kakak menyelamatkan hidupku dengan darahmu, lalu menyelamatkan kebahagiaanku dengan cintamu, dan sekarang menjadi kakakku untuk selamanya."
Arga dan Maya saling menatap dengan bangga melihat kedewasaan putri mereka. Dan kalian tahu apa yang paling indah dari semuanya? Lanjut Kirana. Apa? Tanya mereka serempak. Sekarang keluarga kita dibangun dari cinta yang nyata, bukan hanya dari darah. 2 tahun setelah pengangkatan anak itu, Nadira lulus dari jurusan pendidikan anak. Pesta kelulusannya diadakan di rumah keluarga Wiratama, dihadiri teman-teman kampus, keluarga besar, bahkan tetangga yang dulu sempat meragukan kisah mereka. Dalam pidatonya Nadira berkata, "Saya ingin memanggil orang yang membuat semua ini mungkin terjadi. Ayah saya, Arga Wiratama." Arga naik ke panggung kecil yang dibangun di taman rumah. "Ayah, saat ayah mengangkat saya sebagai anak, ayah berkata saya telah menyelamatkan keluarga ini. Hari ini saya ingin mengatakan bahwa ayahlah yang menyelamatkan hidup saya. Ayah memberi saya bukan hanya nama, tetapi jati diri. Ayah memberi saya bukan hanya rumah, tetapi tempat pulang. Ayah memberi saya bukan hanya keluarga, tetapi cinta tanpa syarat." Seluruh tamu terdiam haru. Arga Wiratama pun menahan air mata. "Nadira, justru kamulah yang menyelamatkan keluarga kami. Kami hanya mengakui sesuatu yang sudah jelas sejak lama, bahwa kamu selalu menjadi putri kami, jauh sebelum surat-surat resmi itu ada. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada semua yang hadir," kata Nadira Wiratama sambil menoleh kepada para tamu. "Keluarga bukan hanya orang yang lahir bersama kita. Keluarga adalah orang yang memilih tetap bersama kita. Orang yang mencintai kita di saat terburuk, dan ikut merayakan saat terbaik. Orang yang mendidik, melindungi, dan menantang kita menjadi lebih baik." Kirana Wiratama, yang kini berusia 8 tahun, naik ke panggung kecil. "Boleh aku bicara juga?" "Tentu, putri kecil ayah," kata Arga sambil tersenyum. "Aku ingin bicara untuk anak-anak yang ada di sini. Kalian tahu kenapa aku sangat mencintai Kak Nadira?" Anak-anak yang hadir menggeleng. "Karena Kak Nadira mengajariku bahwa cinta tidak punya warna kulit, tidak melihat besar kecil rumah, dan tidak menghitung banyak sedikit uang. Cinta adalah ketika seseorang merawatmu dengan sungguh-sungguh." Para orang dewasa terdiam kagum mendengar kebijaksanaan gadis kecil itu. "Dan kalian tahu apa hal paling menyenangkan karena punya Kak Nadira sebagai kakak?" "Apa?" teriak anak-anak serempak. "Sekarang aku tahu keluarga dibentuk dari pilihan. Dan aku memilih dia setiap hari." Kirana memeluk Nadira erat, dan seluruh pesta memberi tepuk tangan sambil menangis haru. Malam itu, setelah semua tamu pulang, keluarga berkumpul di ruang tamu. "Nadira," kata Maya Wiratama, "saya ingin mengatakan sesuatu." "Katakan, Ibu Maya." "Saat kamu pertama kali datang ke rumah ini, saya melihatmu sebagai orang asing yang mengganggu. Saya tahu. Tapi hari ini saya sadar, kamu tidak datang untuk merusak keluarga kami. Kamu datang untuk melengkapinya." Nadira langsung menangis. "Terima kasih karena telah memberi saya kesempatan ini." "Tidak, saya yang berterima kasih karena kamu mengajari saya bahwa hati tidak mengenal prasangka." Arga memeluk keduanya. "Tahu tidak apa yang saya pelajari dari semua ini?" "Apa?" tanya mereka bersamaan. "Hal terbaik dalam hidup sering datang saat kita tidak menduganya, dan sering datang dari orang yang paling sederhana." "Lalu kamu, Kirana?" tanya Nadira. "Apa yang kamu pelajari?" Kirana berpikir sejenak. "Aku belajar bahwa malaikat itu nyata, dan kadang mereka datang menyamar sebagai pembantu rumah tangga." Semua orang tertawa lalu saling berpelukan. 5 tahun kemudian, Nadira bekerja sebagai koordinator pendidikan di sebuah sekolah swasta ternama di Jakarta. Ia menikah dengan teman kuliahnya, pria sederhana dan baik bernama Fajar Pradipta. "Ayah," katanya suatu hari kepada Arga, "saya hamil." Arga langsung bersorak bahagia. "Sungguh? Saya akan jadi kakek." "Iya. Dan Kirana akan jadi tante." Kirana, yang kini berusia 13 tahun, melompat kegirangan. "Aku akan jadi tante. Aku akan jadi tante terbaik di dunia. Dan saya akan jadi nenek terbaik," kata Maya sambil menangis haru. "Nenek Maya," koreksi Nadira sambil tertawa. "Ibu akan selalu jadi nenek Maya." Ketika bayi itu lahir,
Seorang anak laki-laki yang diberi nama Eduardo Fajar Wiratama sebagai penghormatan kepada sang kakek, keluarga itu menjadi semakin erat. Lihat ini, kata Arga sambil menggendong cucunya. Dia punya mata seperti Nadira dan hidung seperti Fajar, kata Maya. Dan senyumnya seperti Kirana, tambah Nadira. Bagaimana mungkin bayi baru lahir punya senyum seperti Kirana? Tawa Arga pecah. Karena senyum itu diwariskan oleh hati, jawab Kirana dengan bijak. Dan hati keluarga kita saling terhubung. Pada suatu sore hari Minggu, 10 tahun setelah hari pertama Nadira menekan bel rumah keluarga Wiratama, mereka semua berkumpul di taman. Arga bermain ayunan bersama cucunya. Maya dan Nadira memasak makan siang bersama. Kirana membaca buku di bawah pohon. Tahu tidak apa yang sedang saya pikirkan? Kata Arga kepada Maya. Apa? Kalau Nadira tidak datang bekerja ke rumah ini hari itu, Kirana mungkin sudah tidak ada, jawab Maya pelan. Dan kita tidak akan pernah belajar apa yang kita pelajari. Tentang apa? Tentang arti keluarga yang sesungguhnya. Maya menatap Nadira yang sedang bermain bersama putranya di taman. Arga, boleh saya mengaku sesuatu? Tentu. Hari ini saya mencintai Nadira sama besarnya seperti saya mencintai Kirana. Sungguh? Sungguh. Dia adalah putri saya yang sesungguhnya. Dan prasangkamu dulu? Tanya Arga Wiratama sambil tersenyum kepada Maya Wiratama. Prasangka apa? Saya sudah tidak ingat pernah punya prasangka apapun, jawab Maya sambil tertawa kecil. Syukurlah, Maya. Iya. Terima kasih, Arga. Untuk apa? Karena kamu berjuang demi Nadira Wiratama saat saya belum mampu melakukannya. Dan saya berterima kasih karena kamu belajar mencintai. Pada saat itu Nadira mendekat sambil menggendong putranya, Eduardo Fajar Wiratama. Kalian sedang membicarakan apa? Tentang betapa diberkatinya keluarga kita, jawab Arga. Memang benar, kata Nadira sambil tersenyum. Siapa sangka setetes darah bisa mengubah begitu banyak hal. Itu bukan tindakan kecil, kata Maya. Itu tindakan yang berani dan mulia. Saya bukan pahlawan, Bu. Saya hanya melakukan hal yang benar. Tepat sekali, kata Arga. Dan terkadang dunia hanya membutuhkan orang-orang yang mau melakukan hal yang benar. Kirana Wiratama ikut mendekat ke tengah lingkaran keluarga. Boleh aku bilang sesuatu? Tentu, jawab mereka serempak. Saat aku dewasa nanti, aku ingin menjadi seperti Kak Nadira. Seperti apa maksudmu? Tanya Nadira. Aku ingin menolong orang-orang yang membutuhkan, seperti kakak dulu menolongku. Kirana, kamu bisa menolong siapa saja, bukan hanya anak-anak. Kalau begitu aku ingin menolong orang seperti cara kakak menolong kita semua. Mata Arga kembali berkaca-kaca. Putri kecil ayah, kamu sudah menolong kami setiap hari. Bagaimana? Dengan mengajarkan bahwa cinta tidak punya batas. Bayi kecil Eduardo Fajar Wiratama mulai menangis dalam pelukan ibunya. Sepertinya dia lapar, kata Nadira. Biar aku yang menyiapkan susu botolnya, tawar Kirana. Kamu bisa? Tanya Maya. Tentu, Ibu Nadira yang mengajarkanku. Kirana menerima bayi itu dengan hati-hati lalu pergi menyiapkan susu. Lihat itu, kata Arga sambil memperhatikan pemandangan tersebut. Rantai kebaikan terus berlanjut. Maksudnya? Tanya Maya. Nadira merawat Kirana. Sekarang Kirana merawat keponakannya. Dan suatu hari nanti dia akan merawat orang lain juga, tambah Nadira. Memang begitulah cara kerjanya, kata Arga. Cinta melahirkan cinta. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, Arga naik ke kamar Kirana untuk mengucapkan selamat malam. Ayah, boleh aku bertanya sesuatu? Tentu. Ayah menyesal tentang sesuatu dalam semua kisah ini? Arga berpikir lama. Saya menyesal karena terlalu lama menyadari hal yang sudah jelas. Hal yang jelas apa? Bahwa Nadira selalu istimewa sejak hari pertama. Dan apalagi? Saya menyesal karena membiarkan prasangka orang lain memengaruhi keputusan saya. Tapi akhirnya semuanya baik-baik saja.
Iya, tapi semuanya bisa menjadi baik jauh lebih cepat dan dengan lebih sedikit luka. Kirana terdiam merenung. Ayah, menurut ayah aku akan jadi kakak yang baik untuk bayi itu? Ayah yakin kamu akan menjadi kakak terbaik di dunia. Dari mana ayah tahu? Karena kamu belajar dari guru terbaik. Kak Nadira. Kirana tersenyum lebar. Ayah, terima kasih. Untuk apa? Karena ayah membawa Kak Nadira pulang waktu itu, karena ayah berjuang untuknya, karena ayah membuat keluarga kita menjadi utuh. Arga mencium kening putrinya. Justru ayah yang berterima kasih. Karena kamu mengajari ayah bahwa kadang anak kecil jauh lebih bijaksana daripada orang dewasa. Maksud ayah? Kamu selalu tahu bahwa Nadira itu istimewa. Ayah yang terlambat menyadarinya. Tapi ayah akhirnya belajar. Iya. Dan sekarang keluarga kita akan selamanya bersama. Selamanya? Jawab Kirana sambil tersenyum. Arga mematikan lampu dan keluar dari kamar. Di lorong ia bertemu Nadira yang baru keluar dari kamar bayi. Bayinya sudah tidur? Tanya Arga pelan. Sudah. Tadi hanya sedikit kolik. Nadira, boleh ayah bertanya sesuatu? Tentu, ayah. Kamu bahagia? Nadira tersenyum hangat. Sangat bahagia. Bahkan karena semua yang pernah saya lalui. Maksudmu? Karena semua itu membuat saya menghargai apa yang saya miliki sekarang. Dan apa yang kamu miliki sekarang? Keluarga yang sungguh mencintai saya, suami yang baik, anak yang sehat, pekerjaan yang saya cintai, dan terutama. Terutama apa? Terutama keyakinan bahwa Tuhan itu ada dan menjaga kita. Mata Arga kembali basah. Nadira, kamu sungguh tidak menyesal apapun? Tidak sedikit pun. Bahkan tidak menyesal mendonorkan darahmu hari itu? Justru itu keputusan terbaik dalam hidup saya. Kenapa? Karena dari hari itu saya mendapatkan keluarga. Saya mendapatkan kalian. Arga langsung memeluk putrinya erat. Terima kasih karena telah menyelamatkan keluarga kami, Nadira. Terima kasih juga karena ayah telah menyelamatkan saya, ayah. Dan di bawah cahaya lampu gantung lorong rumah besar yang dulu hanya menjadi tempat kerja baginya, ayah dan anak itu saling berpelukan, sadar bahwa mereka telah membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada kekayaan. Mereka membangun keluarga yang berdiri di atas cinta sejati. Keesokan paginya Nadira Wiratama bangun lebih awal seperti biasa. Namun kali ini bukan untuk membersihkan rumah sebagai pekerja, melainkan untuk menyiapkan sarapan bagi keluarganya, keluarga yang sungguh menjadi miliknya. Saat menyiapkan sarapan, ia teringat hari pertama 10 tahun lalu ketika datang dengan gugup menekan bel rumah itu, Desperatelli mencari pekerjaan demi membantu kakaknya. Ia tak pernah membayangkan bahwa satu donor darah akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Selamat pagi, anakku, kata Arga Wiratama sambil masuk ke dapur. Selamat pagi, ayah. Tidur nyenyak? Nyenyak. Dan ayah? Ayah tidur sambil memikirkan betapa diberkatinya hidup kita. Nadira tersenyum. Kita memang diberkati. Nadira, terima kasih karena telah mengajari ayah bahwa hidup dibentuk oleh pilihan, dan memilih untuk mencintai selalu menjadi pilihan terbaik. Terima kasih juga, ayah, karena telah mengajari saya bahwa keluarga adalah mereka yang memilih kita, dan mereka yang kita pilih. Kirana Wiratama masuk ke dapur masih mengenakan piyama. Selamat pagi, keluarga. Selamat pagi, putri kecil ayah, jawab keduanya bersamaan. Jadi, kita sarapan bersama? Tentu, kata Arga, seperti keluarga sungguhan. Mereka pun duduk di meja dapur, bukan di ruang makan resmi, karena mereka sudah belajar bahwa yang penting bukan di mana seseorang makan, melainkan dengan siapa ia makan. Maya Wiratama turun sambil menggendong bayi kecil Eduardo Fajar Wiratama. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu Maya, sapa Nadira hangat. Bayi kecil tidur nyenyak? Tidur.
Sekarang dia siap bermain dengan Tante Kirana. Kirana langsung bersemangat. Boleh aku menggendongnya? Tentu, kata Maya sambil menyerahkan bayi itu kepada putrinya. Arga memandangi pemandangan tersebut dengan hati penuh syukur. Istrinya menyerahkan cucu mereka kepada putrinya, sementara putri angkatnya menyiapkan sarapan untuk semua orang. Sebuah keluarga yang dulu dimulai dengan sekat kelas sosial dan kini dipersatukan oleh cinta. Tahu tidak apa yang sedang ayah pikirkan? Tanya Arga. Apa? Tanya mereka serempak. Kisah terindah keluarga kita tidak dimulai dari uang, tidak dimulai dari status, tetapi dimulai dari satu orang baik yang melakukan satu hal baik. Itu benar, kata Maya sambil menatap Nadira. Nadira, terima kasih karena telah menyelamatkan kami. Terima kasih juga karena kalian menerima saya. Kami tidak menerima kamu, kata Kirana dengan bijak melampaui usianya. Kami hanya mengenali siapa dirimu sebenarnya. Mengenali sebagai apa? Tanya Nadira sambil tersenyum. Sebagai keluarga kami. Kamu selalu keluarga kami. Kami hanya terlambat menyadarinya. Dan pada pagi Minggu yang cerah itu, sambil menikmati sarapan di dapur rumah keluarga Wiratama, mereka merayakan diam-diam harta terbesar yang mereka miliki, yaitu cinta yang mereka pilih bangun bersama. Karena pada akhirnya mereka belajar bahwa keluarga bukan soal darah. Keluarga adalah soal hati. Dan ketika hati memilih untuk mencintai, tidak ada penghalang yang mampu bertahan. Donor darah yang dahulu menyelamatkan hidup Kirana hanyalah permulaan. Yang benar-benar menyelamatkan seluruh keluarga itu adalah cinta yang diberikan Nadira setiap hari tanpa pernah meminta balasan. Dan cinta, jika sungguh tulus, selalu kembali berlipat ganda. Tamat. Apakah kamu menyukai kisah ini? Menurutmu apakah Nadira pantas mendapatkan semua kebahagiaan yang ia raih? Tulis di komentar bagian mana yang paling membuatmu terharu. Cerita keluarga drama.